karena aku masih sekolah. Membuang susu masa depanku. Membuang susu masa depan kampungku. Aku bisa saja memilih menikmati tidur dengan nyaman di rumah. Namun, mimpi harus terjuangkan. Karena aku adalah pejuang keluarga, bangsa, dan negara. Bagaimana mungkin rasa malasku harus menjadi benalu di saat mimpi sedang kuusahakan? Bagaimanapun tantangannya, semua harus kulewati. Alhamdulillah, setapak demi setapak pada jalan ini, semoga menjadi penguatku menjalani hidup yang kompetitif di masa depan. Terletak di Lembang Kaduaja, Kecamatan Gandang, Batu Silanan, Kabupaten Toraja. Dengan panorama alam yang memikat, Pondok Pesantren Al-Hidayah Kaduaja menjadi salah satu pilihan masyarakat menuntut ilmu, khususnya ilmu keislaman. Pondok Pesantren Al-Hidayah Kaduaja merupakan pondok pesantren yang bernaung di bawah Yayasan Al-Hidayah Kaduaja. Pesantren Al-Hidayah berdiri tahun 2018 bermula dari pendirian Madrasah Ibtidaiyah swasta sebagai cikal bakal berdirinya lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Al-Hidayah. Disusul berdirinya lembaga yang lain, yakni Raudatul Atfal Al-Ikhwan, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah Kaduaja. Semula ingin diusulkan oleh pihak yayasan untuk dinegrikan. Namun setelah beberapa pertimbangan, akhirnya semua lembaga yang bernaung di bawah Yayasan Al-Hidayah Kaduaja diusulkan ke Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja untuk menjadi pondok pesantren. Pengembangan ini sejalan dengan keinginan dari pendiri yayasan, almarhum Kijang SPDI, dengan melihat kondisi masyarakat yang sangat antusias memilih lembaga pendidikan Islam yang dirintisnya sebagai lembaga pendidikan yang sangat diminati masyarakat Tanah Toraja untuk wadah belajar pendidikan formal sejalan dengan pendidikan Islam. Proses pengembangan Pondok Pesantren Al-Hidayah Kaduaja benar-benar dimulai dari semangat mendirikan pusat pendidikan dan dakwah Islam di Tanah Toraja. Ketiadaan anggaran dan donatur tidak menyurutkan semangat belajar para santri. Fasilitas belajar yang apa adanya bahkan hanya dilakukan di bawah kolong rumah pendiri serta rumah pribadi yang dijadikan sebagai asrama. Di balik segala keterbatasan, lantas tidak menyurutkan semangat para pembina, ustadz, ustazah untuk terus berusaha berbuat sesuai dengan kemampuan berdasarkan nilai kehidupan Toraja dengan nilai siangkaran, yakni saling memotivasi, membantu, dan gotong royong dengan harapan bahwa Pondok Pesantren Al-Hidayah di masa yang akan datang bisa bermanfaat sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam, baik bagi warga pondok pesantren dan masyarakat, terkhusus masyarakat Tanah Toraja yang ingin belajar agama Islam. Sebagai tahapan awal dalam pengembangan, ada 5 hal dalam pengelolaan lembaga, antara lain mendesain pondok pesantren dengan tujuan jelas dan spesifik, menjadikan santri berakhlak mulia sampai saat menjadi alumni, membentuk mental santri yang pantang menyerah, tekun dalam belajar maupun bekerja, menanamkan semangat mencari ilmu dan memaksimalkan prestasi akademik dan non-akademik santri. ذي فضاء
Pesantren Al-Hidayah Kaduaja berdiri pada tahun 2018. Adapun pembina-pembina yang ada di pesantren itu terdiri atas 52 orang. Pesantren Al-Hidayah Kaduaja membina sekitar 520 santri. Yang dimana di dalamnya ada sebagian yang masih ada di luar pondok maupun dan sebagian di dalam asrama. Fokus pembinaan yang ada di Pondok Pesantren Al-Hidayah Kaduaja itu tentu yang pertama adalah terbentuknya karakter santri yang beriman dan berakhlak mulia. Dan di samping itu juga di Pesantren Al-Hidayah Kaduaja tidak terlepas dari pendidikan secara umum seperti yang digalakkan sekarang adalah bagaimana memperkenalkan kepada para santri tentang digitalisasi di dalam proses pembelajaran. Para santri yang berasal dari berbagai daerah dapat memilih tinggal di asrama putra dan putri, dan sebagian memilih tinggal dengan orang tua asuh. Sementara santri yang bermukim pada daerah Gandang Batu Silanan tetap tinggal bersama orang tua di rumah masing-masing. Kenalkan, nama saya Iva Yolanda. Saya berasal dari Palopo. Saya merasa bahwa saya sudah mempunyai perubahan yang sangat besar selama 1,5 tahun ini. Walaupun saya jauh dari orang tua saya menganggap orang pembina asrama sekarang ini adalah orang tua, pengganti orang tua saya di rumah. Dan teman-teman saya di sini adalah pengganti saudara-saudara saya di rumah. Saya merasa bahwa saya tinggal di asrama ini bagaikan tinggal bersama keluarga sendiri. Nama saya Siti Zira Zahra. Saya dari Rano, Rembang, Karading. Saya kelas 7. Saya bersekolah di Pondok Pesantren Al-Hidayah Kaduaja dan saya tinggal di asrama. Saya sangat nyaman tinggal di sini karena banyak teman-teman dari berbagai daerah. Saya Anak Rahmiwati, berasal dari Timika, Papua. Meskipun Pondok Pesantren Al-Hidayah baru resmi beroperasi dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja nomor 113 tahun 2018 yang ditandatangani oleh Bapak Haji Muhammad MAG pada tanggal 24 Mei 2018. Namun, pondok ini sudah menunjukkan eksistensinya di berbagai event. Pandangan Al-Quran terhadap realitas hoax. Deretan prestasi santri pun diraih, baik tingkat lokal, regional, bahkan nasional. Raihan ini menjadi rekam jejak kesungguhan para pengelola pesantren dalam membina para santrinya. Di kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, Selama 2 tahun terakhir ini, prestasi yang telah diraih oleh santri kami di Madrasah Al-Hidayah Kaduaja pernah lolos ke tingkat nasional dan meraih prestasi juara 1 untuk fisika, kimia, biologi, geografi, dan untuk tingkat provinsi Selatan pada lomba KSM mendapat prestasi juara 2. Kemudian dari segi kegiatan keagamaan, santri yang ada di Madrasah Aliyah sudah bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain dan sudah beberapa kali mengikuti beberapa kegiatan baik itu di tingkat kabupaten maupun provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh santri kami terkait dengan kegiatan keagamaan, MTQ, MSQ, ya hifzil Quran, pidato, dan masih banyak kegiatan yang lain. Jadi harapan kami ke depan adalah Madrasah Aliyah ini bisa mencetak para santri-santriwati yang memiliki iman dan ilmu pengetahuan umum, sehingga nantinya ketika mereka kembali ke masyarakat mereka sudah siap untuk menjadi santri yang bisa mengembangkan agama, mengembangkan daerahnya masing-masing. Saya Jatima, santri MA Al-Hidayah Kaduaja. Saya pernah
mengikuti lomba KSM tingkat kabupaten. Alhamdulillah saya bisa meraih juara 1 dalam lomba itu. Saya berterima kasih kepada guru-guru saya dan kedua orang tua saya serta orang tua asuh saya yang telah memberi kesempatan dan memberi bimbingan kepada saya. Rumah kami cukup jauh dari sini, akan tetapi berkat dari orang tua asuh saya sebagai guru di Pondok Pesantren Al-Hidayah Kaduaja, saya dan kedua adik saya bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan baik di Pondok Pesantren Al-Hidayah Kaduaja. Saya pertama kali datang ke sini sejak kelas 4 dan sekarang alhamdulillah saya sudah kelas 10. Dulu waktu masih di kampung saya tidak bisa mengaji dan alhamdulillah sekarang saya sudah mengetahui banyak tajwid-tajwid yang ada di Al-Quran. Sekarang saya sudah bisa diutus untuk tampil di depan umum. Dulu saya pernah ikut lomba Porsadin di Makassar dan alhamdulillah saya juara 2 berkat guru-guru yang ada di Pondok Pesantren Al-Hidayah Kaduaja. Di dalam pondok pesantren kita diajari tentang menyelaraskan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kita diajari tentang ilmu-ilmu dunia dan bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Nurmiati. Saya salah satu santri dari Pondok Pesantren Al-Hidayah Kaduaja. Motivasi saya untuk sekolah di sini memiliki perjuangan untuk bolak-balik ke sekolah, yaitu mengenai ingin mencapai cita-cita, juga ingin membahagiakan kedua orang tua. Nah, tentunya dari prestasi yang sudah diraih ini bukan berarti kami sudah berhenti untuk melakukan inovasi, tetapi kami tetap berinovasi, kami tetap berkreasi untuk bagaimana kemajuan Madrasah Al-Hidayah Kaduaja ke depan ini, sehingga lebih berprestasi lagi atau prestasinya semakin meningkat. Semua itu tidak terlepas dari partisipasi, tanggung jawab dari seluruh tenaga kependidikan yang diberi tugas untuk membina anak-anak kami di MTS Kaduaja ini. Harapan kami mudah-mudahan Madrasah Ibtidaiyah ke depannya lebih bagus dan lebih berprestasi dan semua orang terutama di luar dari desa kami, di luar dari kabupaten kami bisa lebih mengenal lewat program madrasah digital. Pesantren ini bernama Al-Hidayah Kaduaja yang alhamdulillah kemarin kami mendapat informasinya itu setelah diekspos oleh saudara-saudara kita yang telah melaksanakan dakwah digital skills training yang begitu terpublish. Itu kemudian pimpinan mengapresiasi dengan memberikan kami tugas untuk melihat langsung ke lokasi pesantren Al-Hidayah Kaduaja. Satu yang kami patut acungi jempol, pertama, pesantren ini berada di ketinggian. Tapi begitu paham, begitu sadar akan IT, sampai itu mereka melaksanakan dakwah digital skill training seperti itu. Itu dengan kesadaran bahwasanya sekarang sudah eranya, era digital yang kemudian semua materi pelajaran dan dakwah itu tidak hanya sebatas tembok-tembok kampus, tapi itu bisa meluas ke dunia lain yang begitu cepat dengan digital atau dengan IT yang sekarang lagi tren. Kami atas nama Bidang PD Pontren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan merasa berkewajiban mendampingi itu semua, melihat perkembangan itu semua, setidaknya menjadi laporan kepada pimpinan kami bahwasanya sekarang di daerah yang kita anggap itu agak-agak tersembunyi dari tempat lain, ternyata itu berbenah dengan cepat melaksanakan kegiatan ini semua itu dengan satu niat untuk mengembangkan SDM yang ada di sekitar situ. SDM yang dimaksud bukan cuma pengetahuannya tapi juga keterampilannya. Eksistensi kemasyarakatan juga ditunjukkan oleh warga pesantren dengan menjadi penggerak di tengah masyarakat, seperti menghelat kegiatan pekan olahraga seni antar remaja masjid.
Wisata Odakwa dengan mengunjungi warga muslim di berbagai tempat di Toraja untuk melakukan pengajian keliling pada rumah warga, serta pengajian di berbagai masjid yang ada di Toraja. Berperan aktif pada kegiatan sosial masyarakat lainnya, misalnya dalam penghelatan upacara adat, baik Rambu Tuka maupun Rambu Solo yang kerap dihelat oleh masyarakat Tanah Toraja. Hal ini sebagai upaya menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan tetap menjalankan prinsip hidup toleran dalam perbedaan agama yang dalam bahasa Toraja disebut sebagai nilai siangga. Hal menarik lainnya dalam pendidikan santri adalah pendidikan kepemimpinan yang dibina dan ditanamkan sejak dini. Santri diajarkan menjadi pemeran di tengah masyarakat, seperti melibatkan santri di berbagai kegiatan masyarakat sekitar pondok melalui kegiatan kemasyarakatan, baik kegiatan keagamaan maupun upacara adat. Turut membantu kegiatan sosial masyarakat tanpa melihat latar belakang agama untuk menanamkan karakter moderat dan toleran, membantu dan berbaur sesama manusia tanpa melihat perbedaan agama. Rasa tanggung jawab pun ditanamkan dengan mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah penyaluran beasiswa dalam bentuk pemberian hewan ternak untuk melatih rasa tanggung jawab dengan mengembala kambing, yang dalam bahasa Toraja disebut manglawa. Proses pembelajaran indoor dan outdoor menyatu dengan alam. Beragam kegiatan ekstrakurikuler hingga kegiatan-kegiatan keagamaan yang dinilai mampu menguatkan keimanan para santri. Lihatlah, Pondok Al-Hidayah memang tak megah, tapi istimewa di sanubari kami. Di sini kami dituntut dengan cahaya hidayah mendalami ilmu agama dan selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Mengasah kemilau asa dalam denyut nadi, irama langkah yang akan mengantarkan kami pada cakrawala dunia.